pekerja kreatif dihargai 0 rupiah. Gua kira jokes paling lucu di negara ini udah habis. Ternyata gue salah besar, bos. Dunia kreatif Indonesia lagi berduka, sekaligus ngakak guling-guling ngelihat penegakan hukum kita. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Baru aja kejadian, ada videografer namanya Amsal Sitepu diseret ke meja hijau. Dituduh merugikan keuangan negara sampai 202 juta rupiah. Terus, tahu nggak bagian punchline yang bikin otak gue langsung error? Jaksa penuntut umumnya yang terhormat Bapak Wira Arizona dengan PD-nya dan mohon maaf nih Pak, dengan tololnya bilang kalau biaya ngedit video itu harusnya 0 rupiah. Yang bener aja woi. Lu pikir ngedit video itu pakai tenaga batin? Tinggal merem bim salah bim videonya langsung ada transisinya. Jangankan Adobe Premiere atau Final Cut Pro, lu pakai template CapCut yang tulisannya free aja, itu nggak sepenuhnya gratis, Bambang. Lu butuh kuota internet buat download, lu butuh listrik buat ngecas HP, dan lu butuh device yang harganya nggak 0 rupiah. Miris banget gue lihat pola pikir penegak hukum yang kayak begini. Masa iya ide kreatif tenaga kita begadang nahan kantuk, mata sepet ngeliatin timeline, dihargai 0 rupiah? Gua kasih tahu ya Pak, kalau emang standar harga editing di negara ini 0 rupiah alias gratisan, ini channel YouTube Partai X gak bakal update video sampai sekarang nih. Coba aja Bapak suruh editor mereka kerja gratis, besoknya pasti udah resign berjamaah. Atau emang kalau di Kejaksaan Negeri karo gitu kali ya? Soalnya postingan terakhir tahun ke 2024, mungkin editornya dibayar 2M, alias makasih mas atau mbak. Ide sama tenaga manusia itu ada harganya. Kita ini pekerja keras, bukan relawan panti asuhan. Kadang gue mikir, ini pejabat yang ngeluarin statement kayak gini, mungkin karena di lingkungannya kebanyakan nelan uang haram kali ya. Jadi nggak paham konsep keringat orang yang kerja halal itu nilainya berapa. Dan lucunya lagi nih, kasus ini kan ujung-ujungnya soal markup anggaran. Gue tanya logika dasar hukum deh, kalau ada proyek di markup, yang punya power buat ngegelembungin dana itu siapa? Ya pejabatnya, ya panitia pembuat komitmennya. Tapi siapa yang diserang duluan? Siapa yang dijadiin sasaran empuk? Penyedia jasanya, si pekerja kreatifnya. Ini bukti nyata kalau kebanyakan pejabat kita ini emang mentalnya cuma pengen untung doang. Pas nyari vendor minta demarkup biar ada kembalian, pas ketahuan aparat, vendornya yang dijadiin tameng hidup. Sebagai konten creator dan orang yang kerja di industri kreatif, beneran merasa terhina. Serius nanya nih, buat bapak-bapak yang pakai toga. Hukum Konoha emang gini ya? Yang maling miliaran pakai rompi oren masih bisa senyum, dadah-dadah. Yang kerja peras keringat ngedit video malah dibilang harganya 0 rupiah. Udahlah, besok-besok kalau ada instansi minta bikinin video, suruh mereka rekam sendiri, edit sendiri. Kesel gue.